warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnatia Jan Rahmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai beberapa pokok bahasan dalam ekonomi Islam. Yuk simak video ini. Definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Secara definisi, ekonomi Islam ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik meliputi alokasi, sumber daya alam, dan lain-lain. Nah, pengimplementasiannya itu didasarkan atas Al-Quran, hadis, dan juga sesuai dengan syariat Islam. Lalu, bagaimana perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Bisa dilihat dari tabel di samping. Di sini ada beberapa poin yang akan menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Jika disimpulkan, ekonomi Islam ini mempelajari mengenai perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara pandang, dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda lagi halnya dengan ekonomi konvensional. Dia ini lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Nah, tujuan ekonomi dan nilai-nilainya juga dianggap sebagai sesuatu yang sudah tetap dan bukan di bagian perilaku ekonomi Islam. Pada subpokok bahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara perilaku ekonomi Islam dengan capitalism behavior. Nah, di dalam perilaku ekonomi Islam, di sini dijelaskan ada beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Dr. Ali Sakti, di mana seorang muslim itu diatur untuk hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, menjalankan usaha-usaha yang halal, implementasi zakat, serta penghapusan atau pelarangan riba. Hal ini memiliki kontra dibandingkan dengan capitalism behavior. Karena apa? Karena capitalism behavior ini dia tuh berdasarkan pemikiran manusia dan dia tidak ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama ada Jeremy Bentham, Adam Smith, dan juga F.Y. Edgeworth. Jika dilihat dari pendapat-pendapat di samping ini, dalam capitalism behavior ini dia nantinya akan mengalami ketimpangan-ketimpangan ekonomi. Karena apa? Bisa dilihat dari pendapatnya Edgeworth, di sini membahas mengenai egoisme. Egoisme sendiri ini menjadi pengaruh dalam pengambilan ekonomi sehingga tidak memiliki tolak ukur dalam pemenuhan kebutuhan. Ini nantinya akan menyebabkan keinginan yang tidak terbatas. Sementara sumber daya produksi ini ukurannya terbatas. Nah, bisa disimpulkan pada perilaku ekonomi Islam ini dia sangat menjaga nilai dari batas-batas kemanusiaan sehingga ketimpangan-ketimpangan ekonomi itu akan sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak pernah. Hal ini berbanding terbalik dengan perilaku kapitalisme. Teori perilaku konsumen muslim. Konsumsi itu muncul karena adanya kebutuhan manusia dan ketersediaan barang dan jasa melalui proses produksi. Di dalam perspektif Islam sendiri, kebutuhan itu ditentukan oleh maslahah. Islam memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Karena kalau kita mengikuti keinginan, nantinya itu akan mengarahkan kita kepada sikap konsumerisme. Konsumsi dalam Islam sendiri ini dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jauh berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana dia tidak memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan, yang nantinya akan membuat konsumen itu akan masuk ke dalam lingkaran konsumerisme yang nanti akan mengarah kepada kelangkaan. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa norma dan etika dalam melakukan konsumsi. Teori produksi Islam. Berdasarkan sabda Rasulullah, setiap manusia itu dianjurkan untuk selalu memenuhi kebutuhannya. Yang salah satunya dengan cara berproduksi. Produksi itu apa sih? Produksi itu adalah menciptakan suatu manfaat dan bukan menciptakan materi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa manusia itu mengolah materi untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, sehingga dari materi itu bisa mempunyai manfaat. Jika dilihat dari gambar di samping, ini ada beberapa kaidah dalam berproduksi. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat.
Yang keempat, produksi Islam tidak dipisahkan dengan tujuan pemandirian umat. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maqasid syariah. Maqasid syariah adalah maksud Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dauriyah, hajiyah, dan tasiniyah, agar manusia itu bisa hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, terdapat beberapa pembagian maqasid syariah berdasarkan kepentingan dalam kehidupan manusia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada dauriyah, hajiyah, dan tasiniyah. Nah, ketiga kelompok maqasid syariah ini dia tuh tidak bisa dipisahkan. Hanya saja tingkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Dauriyah ini sebagai kebutuhan primer, hajiyah sekunder, dan tasiniyah itu sebagai pelengkap.